اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita sudah sampai pada kebaikan Allah mengingatkan kita betapa mengerikannya kiamat, dalam pengertian ketika kita dibangunkan dari kematian, dan itulah sejatinya kiamat. Kiamat yang selama ini kita kenal hancurnya alam, saya anggap lebih kepada salah kaprah, karena kiamat itu adalah ketika semua manusia juga makhluk yang sudah dimatikan. Ada yang mati karena wafat, diwafatkan. Ada yang mati karena turut serta, tewas, modar dalam korban hancurnya alam raya. Semua masuk ke alam barzakh. Terjadilah perintah Allah agar seluruh yang mati itu dibangkitkan. Maka hari itu dan seterusnya disebut kiamat. Ada pertanyaan, apa kaitan penjelasan Allah tentang kiamat kepada panjang dan detailnya kisah Nabi Musa? Kan sebelum ini kita menyelesaikan berhari-hari, berepisode-episode kisah Nabi Musa. Tahu-tahu surat Toha membawa kita pada mahsyar. Digambarkan yang namanya dosa itu, bapak-bapak ibu, dosa yang kita ciptakan di dunia itu di padang mahsyar dikonversi jadi beban yang berat yang kita panggul, sehingga gampang diduga semakin biru orang itu berarti semakin berat yang dipanggul dosa. Jadi pertanyaan berapa dosa kita di dunia itu kemudian dikonversi jadi berapa berat dosa kita. Nah, sekali lagi timbul pertanyaan, apa kaitan antara kisah Nabi Musa sampai berakhir dengan pemberontakan umatnya yang dipimpin oleh Samiri. Lalu Samiri dihukum, dibuang, dikucilkan karena dia tidak boleh disentuh, tapi juga dia tidak boleh menyentuh siapapun, dikucilkan. Tiba-tiba masuk pada mahsyar dan seterusnya, termasuk pagi ini kita akan teruskan. Nah, jadi kaitannya bapak-bapak ibu, di dalam kisah Nabi Musa itu tidak bisa disebut happy ending. Memang betul perjuangan dakwah pembebasan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun sukses, tapi dakwah baru dimulai, yaitu dakwah Nabi Musa kepada Bani Israel yang ternyata entah berapa persen merilu pada Nabi Musa, tergoda untuk menambah Tuhan baru
Kaitannya adalah karena di dalam kisah Nabi Musa tidak dapat disebut happy ending, yaitu terjadinya pembelotan yang dilakukan oleh sebagian umatnya karena tergoda pada provokasi tokoh penting namanya Samiri. Bayangkan Samiri, apapun dalihnya ya, mana lebih berkesan buat ibu-ibu, Muhaimin Iskandar apa Gibran? Muhaimin. Yang mana lebih berkesan coba? Muhaimin, karena pernah tahu rekam jejak. Mana lebih berkesan, Musa apa Samiri? Musa. Tapi Samiri tetap punya follower yang tetap punya penggemar. Faktanya adalah umat Nabi Musa terbawa, dan itu yang menyebabkan dakwah Nabi Musa tidak dapat disebut happy ending. Kesimpulannya, siapa yang membelokkan, siapa yang menyesatkan, sebetulnya nggak penting, nggak penting. Itu kaliber Nabi Musa. Anehnya kaliber Nabi Adam pernah kepleset. Memang perlu diperbaiki cara pandang kita, bahwa pada waktu Adam terpleset belum jadi nabi. Ini juga harus objektif, kan belum dilantik jadi nabi. Jadi baru dilantik sebagai khalifah, diperkenalkan kepada publik, rekam jejaknya. Di situ ada malaikat, ada iblis, terpleset juga oleh sosok bernama iblis. Nah, pengkaitan antara kisah Nabi Musa dengan bagaimana sisi mengerikannya di padang mahsyar adalah bahwa siapapun kita, termasuk ahli ibadah pun, itu potensial gagal selamat dari padang mahsyar. Dan jangan nganggap, wah saya ahli ibadah, setan mana yang punya kelas bisa mempengaruhi saya. Kita kembalikan sosok Samiri, punya jasa apa, dan kita akui Musa adalah sebenar-benarnya pahlawan, karena yang membebaskan dari ratusan tahun penjajahan yang dialami oleh Bani Israel adalah Musa. Maka bangsa Indonesia tidak berdebat ketika Soekarno disepakati jadi presiden, karena tahu betapa Soekarno menjadi faktor penting tercapainya kemerdekaan ini. Sama dengan Musa. Tapi nyatanya loyalitas Bani Israel pada Musa bisa tergerus itu oleh sosok bernama Samiri. Maka sekarang carilah Samiri di sekitar hidup kita masing-masing. Nah, itu pengkaitannya ya. Kita lanjutkan dari ayat 100. Enggak, saya betikan itu dari ayat berapa ya? Sekarang ayat 9 sekarang mulai. Duduk dari iklan ini dari ayat berapa? Saya ada rencana ya. Oh iya, 108 ya. Kembali kita masuk kepada mahsyar. Ingat-ingat lagi ya, pada mahsyar adalah de facto hari kiamat itu. Kapan itu? Yaitu Yaumaidin, pada hari itu. Semuanya pada hari itu. Yattabi'una da'iya, yattabi'una, pasti akan mengikuti perintah ad-da'iya. Cuma satu,
yang berkuasa selain Allah, yaitu petugas Allah, malaikat pengatur di padang mahsyar. Maka ada penyeru malaikat ini itu yang akan memerintahkan ke kanan, pasti semua manusia dan makhluk ke kanan, maju, berhenti. Walaupun waktu di dunia di presiden, walaupun waktu di dunia dia penjahat yang berani menentang perintah siapapun, tapi di padang mahsyar hanya ada satu petugas yang mendapatkan tugas dari Allah untuk mengatur kita semua. Maka digambarkan yauma idin, pada hari itu, yattabi'una da'i, semua makhluk itu mengikuti arahan ad-da'i, malaikat penyeru. La iwaja lahu, tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa minta dispensasi. Kalau sekarang mah di dunia banyak dan berpotensi dapat dispensasi, mau konstitusional ataupun dispensasinya inkonstitusional. Dari wajah, tidak ada yang bengkok. Disuruh maju, maaf Pak Malaikat, saya mau ke kanan aja, nggak ada. Jadi penggalan ayat atau pernyataan yauma idin yattabi'una da'iyah itu untuk menggambarkan berkebalikan dengan waktu di dunia. Ada istri bisa menentang perintah suami, di padang mahsyar sudah nggak punya itu kemampuan menentang. Atau ada anak berani durhaka pada orang tuanya, maka di padang mahsyar tidak punya nyali apapun. Ya, kalau kita ingat-ingat apa artinya keberanian kita menentang, sehingga orang tua sakit, istri membantah suaminya sakit hati, toh itu nggak terbawa di padang mahsyar nanti. Kita semua akan digiring oleh satu penyeru, la iwaja, tidak ada yang bisa membelot itu. Kebayang tidak sedihnya Nabi Musa ditinggalkan setengah umatnya, membelot kan? Membelot hanya karena dipengaruhi suami. Nanti di padang mahsyar tidak ada lagi pembelotan, la iwaja, tidak ada yang bengkok. Wa khasyatil aswat, sekarang mah berani lantang. Bahkan ada kiai, saya tahu itu hatinya mah malu, tapi karena entah oleh apa, karena takut untuk berbeda, ngirim WA, sebaiknya umat Islam di Banten pilih cawapres dan cawapres A, B, C. Wa khasyatil aswat, sambil ngomong itu suaranya penuh ketakutan, khusyuk, penuh getaran. Orang itu tetap bersuara, tapi dalam keadaan takut, pasti suaranya bergetar. Di padang mahsyar sisa-sisa keberanian pasti ada. Disuruh maju, ikuni sampai ikuni, tapi nggak berani lantang, bergetar suaranya. Wa khasyatil aswat. Jadi bersuara itu kemampuan paling vital dan paling fundamental. Nabi Musa tahu diri tidak sebaik dan sangat tidak maksimal bersuara, maka dia memerlukan Nabi siapa? Nabi Harun, agar suaranya tetap terdengar lantang, didengar oleh Fir'aun.
Kebayang tidak kalau episode dialog antara Nabi Musa berdakwah dengan Fir'aun diganti menjadi WA ngetik. Aku juga kebayang. Maka saya sampai sekarang belum paham kalau cawapres nggak boleh debat, nggak paham juga sih. Enggak dikira lah. Orang akal satu paket. Adanya ini Bukan, artinya kurang paham saya ini, pakai ada alasan. Sama-sama nggak paham saya. Kalau hanya alasan satu cawapres kurang kemampuan berdiplomasi, Diganti Nabi Musa memerlukan Nabi Harun, karena suara kita itu paling elemen untuk didengar. Wa khosyatil aswat lirrahman, menghadap Allah yang Ar-Rahman, fala tasma'u illa hamsan. Ini kemarin sampai situ, sehingga yang terdengar tidak ada kecuali gemerisik. Yaumaidin, bapak-bapak, ibu-ibu, hari itu, hari tadi keadaan kitanya ya. Sekarang setting keadaan di luar. Yaumaidin, pada hari itu, la tangfa'u, tidak punya arti apa-apa, asyafa'atu, kemampuan menolong, illa man adzinallahu rahman, kecuali ada dua syarat. Satu, syarat kelayakan menerima. Penerimanya siapa? Manar. Maka saya harus fit and proper test, dinyatakan layak menerima syafaat. Yang kedua, waradiya lahu qaulan, yang memberi syafaat adalah yang mendapatkan izin dari Allah. Jadi ada dua syarat, penerima syafaat itu layak, yang kedua pemberi syafaatnya dapat izin dari Allah. Berarti pada waktu di dunia istri saya pasti mentah-mentah, tenang, saya mah istrinya Ustadz pasti kebawa ke surga. Itu udah berarti itu saya. tenang ada saya. Jadi kadang-kadang Rabbi Kiaiku akal-akal seolah paling ahli surga, diikuti anak presiden kebekonan mana gara-gara anak Rabbi Kiai. Anak kiai di pesantren lebih maning laki-laki, merasa lebih dekat pada Allah. Itu semua akan berakhir seiring kematian kita. Karena pernah itu tidak punya manfaat. Pernah Rabbi Kiai, pernah anak presiden, pernah ahli dan sebagainya. Kenapa setiap orang berdiri sendiri tidak membawa status siapa dan siapa? Nah, karena berdiri sendiri, maka dalam keadaan emergensi, kata Allah, kamu pasti butuh pertolongan. Yang jadi masalah, perhitungan dunia berakhir. Ya, uang nggak bisa nolong, hubungan rumah tangga tidak bisa menolong, hubungan relasi kekuasaan tidak bisa menolong. Ganti episodenya. Yang bisa menolong adalah diri kita sendiri, layak menerima syafaat atau tidak. Udah begitu, yang dimintain syafaat dapat izin tidak. Yang pasti Nabi, dan Nabi itu Nabi Muhammad. Yang pasti.
Yang kedua, para penghafal Al-Quran. Tapi penghafal Al-Quran ini anak kita. Anak kita. Nah iya berarti saya pernah bapaknya kan. Kebetulan. Maka GR alhamdulillah kak, anak kita hafal 30 juz. Timbul pertanyaan, saya sebagai anaknya si fulan itu layak menerima syafaat tidak? Itu satu, selesaikan dulu persoalan itu. Persoalan kedua, anak saya yang hafal 30 juz itu dapat izin enggak? Itu persoalan lain. Jadi sulit. Maka nasihat kemarin, rancang kematian kita, pastikan lihat di kantor kelurahan, kantor kecamatan, apakah nama kita sudah masuk dalam daftar tetap penerima syafaat belum. Kalau sudah masuk, mati nggak apa, silakan meninggal. Tuh. Jadi meninggalnya husnul khotimah. Kan ada tuh di daftar di kelurahan, kecamatan. Sekarang udah bisa diakses secara mandiri lewat online. Periksa Manar 4 Mei 72. Oh masih diciti daftar calon daftar sementara ya. Sampai final, kode final baru kita meninggal. Itulah pentingnya amalan-amalan yang strategik. Pilih amalan yang memungkinkan kita layak menerima syafaat. Ih, ngeri amat tuh pada masyarakat ya. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah itu terus menerus tahu, artinya pengetahuannya lengkap, pengetahuan Allah tentang apa? Tentang ma baina aydihim, apapun faktor-faktor yang ada pada diri kita. Ma baina aydihim, pada saat di padang mahsyar, pada saat di padang mahsyar. Apa aja? Jadi jangan coba-coba memanipulasi keadaan. Sekarang mah nggak apa-apa pura-pura sholat, pura-pura infak mangga, tapi di padang mahsyar rekam jejak itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Maka cara kita mendapatkan syafaat tidak bisa dimanipulasi, karena rekam jejaknya semua diketahui oleh Allah. Ma baina aydihim, ma baina aydihim itu yang mana? Berarti kan nau pada saat di padang mahsyar. Tapi hebatnya wa ma khalfahum, dahulu waktu di dunianya Allah tahu semua. Mana sholat yang sejati, mana yang tidak sejati, mana infak yang berbasis akhirat dan mana infak yang tidak berbasis akhirat. Udahlah, kita nggak bisa memanipulasi keadaan di padang mahsyar, nggak bisa. Pasti semua akan diketahui Allah. Jadi jangan juga curiga, Allah kenapa itu Pak Ismat dapat syafaat saya enggak? Lah Allah tahu semua kok. Tapi sekarang kita boleh berdebat, kenapa Pak Aris nggak boleh nyalon wapres? Padahal lebih tua, sedangkan Gibran sekarang boleh silakan, tapi di akhirat nggak bisa. Nggak bisa Gibran. Jangan mentang-mentang di dunia pernah melakukan, di akhirat minta perubahan konstitusi agar dapat syafaat yang nggak bisa. Jadi di akhirat itu keadilan ditegakkan. Wala yuhituna bihi ilman, dan tidak ada yang luput satu faktor pun dari ilmu Allah. Apa akibatnya kalau udah begitu?
semua kartu kita kebuka. Jangankan di akhirat, di kantor polisi, kalau udah digertak penyidik, usia kijai ngomongin, kami memiliki 2 alat bukti yang cukup 91 saksi. Wah, itu udah nggak berkutik. Sekarang bayangkan Allah tahu rekam jejak kita, maka wa'anatil wujuh, wa'anatil wujuh. Anat itu artinya ya kehilangan gaya lah, mati gaya, sehingga wajah-wajahnya tertunduk karena sedang menghadapi siapa? Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, sehingga mengawasi tanpa ngantuk, tanpa lelah, detik demi detik pada waktu kita di dunia, semua dicatat ya. Gak ada yang bisa dimanipulasi. Dan Al-Qayyum yang maha menegakkan. Kadang-kadang kita bisa memanipulasi di dunia, tapi sebetulnya kita menghadapi Allah yang Al-Qayyum. Wa qad khaba man hamala zulman, plus wa qad khaba, jangan khawatir, tidak perlu takut, man hamala, orang yang mengangkut. Ini oleh ahli tafsir dimaksudkan hamala, mengangkut pahala. Jadi kalau orang itu sudah diyakini berpahala, maka jangan khawatir dulman, dimanipulasi oleh Allah, jangan khawatir. Sekarang kita berhadapan-hadapan dengan rezim yang sering utak-atik aturan. Akhirnya walaupun kita merasa benar, waduh, susah kalau harus menghadapi ordal kan, orang dalam. Jadi akhirnya kita ikut-ikutan minta backup. Nah itu nanti di padang mahsyar, jangan khawatir, dulman dicurangi, jangan khawatir dicurangi. Wa may ya'mal minas solihati, maka aturan mainnya nih, kalau saya bukan orang yang dikenal wali kota, boleh merasa was-was dicurangi. Tuh saya ingat saya keluarganya wali kota, percuma saya bawa prestasi, boleh. Tapi basis penilaian akhirat objektif. Ini mau saya gambarkan. Maka wa may ya'mal minas solihati, kalau merasa punya amal soleh, satu, merasa punya amal soleh, berarti kalau amal itu tujuannya dunia, amal salah ya. Ini mah amal yang nanti minta dinilainya di akhirat. Maka jangan khawatir kalau amalan itu minta dinilai di akhirat. Yang jadi masalah kan mungkin saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang tidak butuh akhirat. Amalan-amalan kita minta dinilai di dunia. Kita ini juga suka gitu lagi.
kita beramal karena pengen balasan praktis di dunia. Ada kaitan dengan ekonomi, ada kaitan dengan kesehatan, ada kaitan dengan kenyamanan berumah tangga, bertetangga, karir dan lain sebagainya. Jadi amalan kita bukan amalan akhirat yang minta dinilai di akhirat, amalan dunia yang minta dinilai dunia dan upahnya di dunia. Maka nggak masuk pembicaraan. Yang kita bicarakan adalah amal yang minta dinilai di akhirat. Jangan khawatir, tidak akan dicurangi. Tapi kalau minta di dunia ya susah. Dunia kan bukan tempat tegaknya keadilan. Maka kita mengugat, ya Allah, sudah sholat masih miskin baik, siapa sih kau dinilai di dunia? Salah kali, salah majelis, salah tempat menilai sholat di akhirat, tempat menilai infak di akhirat, tempat menilai amal-amal soleh kita di akhirat. Kalau dibawa ke dunia, nggak ada panggungnya dan nggak ada sistem yang objektif untuk menilai. Pasti dicurangi terus dan merasa dicurangi. Gawatnya kita menuduh Allah mencurangi kita. Gimana sudah ibadah, sudah wirid, anak nggak sembuh-sembuh? Itu karena salah orientasi. Maka diingatkan oleh Allah, kalau pengen merasa tidak dicurangi, kembalikan bahwa amalan-amalan kita dinilai di akhirat. Maka disebut amal soleh satu ya. Yang kedua, wa huwa mu'minun. Syaratnya harus percaya. Maka saya ingin memperbaikinya. Dikit mah sepidol di sini warna pertama iki. Kan ada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna di wala antum. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, muslimunnya kemana ini? Apakah orang Islam jangan kamu mati kecuali sebagai orang Islam, atau jangan kamu mati kecuali pasrah? Kalau pasrah, pasrah soal apa? Ayo. Apakah pasrah soal tidak bisa menolak mati? Tidak bisa menolak mati. Sudah di ICU, biaya banyak tetap aja. Atau pasrah sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Orang mukmin itu ada di sini, cuma satu orang mukmin. Orang mukmin itu andai kata boleh menyuap malaikat, minta diberi waktu untuk beramal soleh. Orang mukmin. Maka sebetulnya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bukan soal identity. Bukan soal apa agama kamu terakhir waktu kamu mati, bukan. Jadi sempat berdebat dengan malaikat. Masih ingat ada riwayat Nabi didatangi malaikat pencabut nyawa. Namanya Nabi ya. Maka kedatangan malaikat pencabut nyawa itu terlihat. Itu malaikat diceritakan kepada anaknya mendampingi Nabi. Siapa nama anaknya? Fatimah.
Siapa ayah yang datang itu? Malaikat. Malaikat menanyakan, perlu ditunda saya mencabut nyawa? Oh iya, biasa nggak apa-apa. Iya, artinya kan kalau dibahasakan. Sekarang kita ganti nabinya jadi Pajasura. Malaikat datang, ya Allah, tolong kasih waktu, saya masih pengen beramal. Tapi kata malaikat, nggak bisa Pak, sudah pasrah. Seanak-anaknya amalku. Itulah yang dimaksud dengan illa wa antum muslim. Pasrah seanak-anaknya amal. Jadi kalau kita mengerti betapa kita butuh amal orientasi akhirat, maka kita pasti tidak akan merelakan satu amalan pun hanya untuk kesembuhan anak, hanya untuk kekayaan. Ini tidak ada. Jadi kembali kayak tadi, ada dua syarat suatu amal itu mendapatkan penilaian di akhirat. Satu, amalan itu memang dihasilkan dari kegiatan pada waktu kita di dunia dan diorientasikan untuk akhirat. Yang kedua, wa huwa mu'minun, dan memang kita percaya bahwa amalan inilah yang akan kita angkat ke akhirat. Karena begini Pak, di akhirat juga nanti berdebat yang ahli ibadah. Malaikat itu macam-macam, seumur urip dan ibadah. Kata malaikat Allah yang Maha tahu rekam jejak kamu di dunia, berapa persen amalan kamu untuk akhirat. Maka ada testimoni orang-orang kaya, pemilik restoran. Rahasia kaya saya adalah setiap malam salat tahajud. Nggak bisa, belum bisa dinilai amalan kita di dunia ini. Kan ada selalu testimoni kan. Maka teman-teman juga, Ustaz izin ke Ustaz Jordwe Rabi Wahyu ya. Apa rahasianya Wahyu salat begini? Akhirnya kan termotivasi, saya sholat malam aja, tapi Wahyu. Nah, belum ada, nanti tanya lagi ke Ustaz yang senior ya. Biar timbul keberanian itu amalan apa? Jadi merusak akhirnya. Kita berdebat pada malaikat, kata malaikat Allah yang paling tahu rekam jejak kita. Itu maksudnya ayat sebelumnya ya. Di gara-gara Gibran manis kan. Fala yakhawfu wa huwa mu'minun. Fala yakhafu dulman wala hadman, maka jangan khawatir, jangan was-was, dulman khawatir dicurangi, wala hadman, dan juga jangan khawatir di ngapa hadman itu. Dulman itu yang mestinya 100 dibikin 80, 70 dulman. Kalau hadman dicuekin, disepelekan, sama aja sebenarnya. Dah, titik. Seperti saya resah ya. Berapa ya amal saya ini yang objektif bisa dinilai di akhirat. Maka kita cari-cari pengetahuan. Nah, kita ini beruntung. Kata Allah, wa kadzalika, maka demikianlah. Nah, kadzalik lamun dipontang jadi mekenen. Orang akhirnya nyesel ngobrol ya. Maka orang yang tua memberi nasihat, garangga. Garangga itu apa tuh? Makanya wa kadzalika, garangga ya. Jadi rasa bahasanya di sini. Berarti kalimat wa kadzalika layak bagi orang yang merasa menyesal. Separuh usia kita terancam sia-sia amal solehnya.
garan ge sing amal sing bener. Jangan salah baca, salah literasi. Maka Allah menjawab, wa kadzalika, oleh karena itu anzalnahu, kami turunkan. Ya. Kepada siapa? Tadi problem akhirat di padang masyarakat, apa problemnya? Satu, kualifikasi amal. Apakah dia amal soleh karena pada waktu diproduksi di dunia berbasis akhirat? Problem kedua apa? Apakah dia orang yang mukmin atau tidak? Kata Allah, garan gak iku anzalna, untuk memenuhi kebutuhan menjaga keimanan, Allah turunkan kepada orang itu. Berarti siapa itu? Mukmin. Yaitu Qur'anan Arabian. Ingat, ini settingnya waktu itu bangsa Arab. Yaitu Quran dibikin mudah. Untuk orang Arab mudahnya dengan bahasa Arab. Tapi unik, walaupun bahasa Arab untuk kita dibikin mudah juga. Ini artinya begini. Yang paling aneh bukan apa bahasa Al-Quran. Yang paling aneh, ada orang gagal beriman padahal Allah sudah turunkan Al-Quran. Maka kami turunkan Al-Quran untuk membantu mempermudah orang menjaga kualitas keimanan, yaitu Al-Quran dalam bentuk Arabian, berbahasa Arab. Bahkan wasarrafna fihi minal wa'idi, kami rubah-rubah, kami pergilirkan fihi, di dalam Al-Quran itu, minal wa'idi, berbagai ancaman, supaya kita ini ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Ya. Bahkan dalam satu hari dibagi 5 waktu, kita diingatkan oleh Allah melalui adzan. Yang kita orientasikan tidak ada yang lebih besar urusan kecuali Allah. Maka panggilan adzan bukan hayalah sholat dulu, bukan. Allahu Akbar 5 kali sehari. Ya, kita ini ada potensi apa disebutnya, nasia itu lupa, itu apa? Ya, karena panjangnya waktu, apa gue sebut, ngedelewer. Allah Maha Sayang. Diduga dari jam 5 subuh ke jam 12 itu berapa jam? 7 jam bekerja menghadapi mesin. Namanya mesin itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kayak robotik ya. Kalau ditambang bisa, itu udah lupa itu. Bahkan dipanggil mandornya aja itu sulit. Mandornya harus turun noel badan. Baru itu kegiatan mesin. Kegiatan kantor juga sama. Kegiatan mengajar, Bu Dokter Nen juga sama. Semua kegiatan semakin frekuensinya panjang, internet panjang, itu membuka jalan dia lupa. Maka diingatkan lagi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jadi ingat Bupati Serang dulu, namanya Pak Taufik Buriman. Gagasannya unik. Setiap ruangan dikasih sompok. Sompok apa? Salon, speaker. Setiap jam sholat muni adzan. Bahkan ada surat edaran minta diberhentikan semua kegiatan. Yang penting muni adzan. Nah, di beberapa daerah termasuk Cilegon, setiap Jumat ada pol PP wadon. Demen kita mau ayo ku pol PP wadon itu. Ngumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, 1 jam lagi sholat Jumat. Itu penting gitu ya. Karena kita ada potensi nasia, lupa. Dan Allah membuat Al-Quran ini fase ke fase ada peringatannya. Ya, ada peringatannya.
itu adalah kasih sayang Allah untuk kita, dapat kita ketemukan di Al-Quran kalau kita mengerti Al-Quran. Jadi masalah orang ngerti yang jadi masalah. La'allahum yattaqun, agar mereka semua jadi takut. Atau yuhdisu lahum dzikron, Allah juga di dalamnya itu membicarakan agar kita ingat kepada Allah. Siapa Allah itu? Ayo, siapa? Pada saat adzan takbir itu kemana arahnya? Tidak ada yang lebih besar, akbar urusan kecuali urusan Allah. Bukan Allahnya yang maha besar urusannya. Nah, di akhirat sudah tidak ada sya'an, tidak ada urusan, yang ada sosok. Maka di akhirat fata'ala Allah, tidak ada sosok yang lebih tinggi kecuali Allah. Karena Allah adalah Al-Malik. Di akhirat kan sudah habis Pak Jokowi, wah sudah nggak bisa memperpanjang periodenya di akhirat. Raja tunggal yaitu Allah plus Al-Haqqu, bukan kaleng-kaleng raja. Al-Haqqu, raja yang sebenar-benar. Kita kembali lagi pada waktu di dunia melalui sholat yang lebih besar, urusannya siapa? Urusan Allah. Di akhirat dikonversi jadi lebih tinggi Allah sosoknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semakin kita terlalu lebay menghormati orang, maka urusannya semakin besar. Maka suami mengutamakan urusan istrinya karena terlalu mencintai istrinya. Nah, itu di akhirat sudah tidak punya urusan kepada Allah, tidak wajib beramal, tidak ada amalan, nggak ada amalan di akhirat itu. Yang tersisa adalah satu sosok paling tinggi, namanya Allah. Nah, maka kalau amalan kita mau beres, menjadi amalan terbesar adalah tinggikan dulu Allahnya di dunia ini. Maka kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dan sebagainya. Bu Dokter Hunena hafal berapa Al-Quran? Anggaplah 1 juz. Kalau saya bertanya, kenapa Bu Nena? Ustaz, ngajar paling ke bedan ngawang, itu salah jawaban. Karena yang bisa menanamkan Al-Quran bukan cara kita ngapal, itu urusan Allah maksudnya. Jadi mau Bu Nena berargumentasi, mau Ustaz, interval kegiatan saya di kampus menyebabkan saya punya waktu cuma setengah jam ngawang Quran. Nggak penting, karena yang menanamkan Al-Quran di dalam diri Bu Dokter Hunena Allah. Maka kata Allah pada Nabi Muhammad, jangan coba-coba kamu mengkonversi. Sekarang saya tanya, kalau Al-Quran ini saya diturunkan Allah blek utuh kepada Nabi Muhammad, tidak pakai skema waktu 23 tahun. Karena Al-Quran ini 23 tahun. Ini oleh Allah diturunkan blek 6.666 ayat. Pertanyaan ini ngawangi primen Nabi Muhammad itu. Lalu ada argumentasi lain, itulah hikmahnya 23 tahun sehingga Nabi bisa mencirkau. Nggak begitu. Mau sekaligus mau bertahap, tidak ada kaitan dengan mengawangkan. Jadi kadang-kadang kita lebih untung Ustaz ya, Al-Quran diturunkan pada Nabi 23 tahun sehingga interval untuk menghafalnya lebih, bukan lebih panjang, lebih memungkinkan. Saya kasih tahu, nggak ada kaitan, nggak ada kaitan.
Itu Allah yang menanamkan Al-Quran pada diri Bu Dr. Hunainah, dan Allah pula yang menanamkan Al-Quran pada diri Nabi Muhammad. Jadi menetap dan tidak menetapnya memori Al-Quran dalam pikiran kita bukan dikaitkan dengan kita mengawal. Nah, Nabi Muhammad uniknya waktu mengulang-ulang bukan menghafal, bukan apa, memang mengulang-ulang. Untuk apa? Satu, zikron, kembali lagi ke atas, untuk terus-menerus ingat kepada Allah. Di samping di setiap lembar atau setiap paragraf Allah menyelipkan ayat-ayatnya untuk kita ingat di padang mahsyar. Maksud ayat ini begini, emang kalau kamu nggak menghafal Quran, kamu nggak ingat Allah. Jadi membaca Al-Quran bukan untuk menghafal Al-Quran, tapi itulah jalan kita ingat pada Allah. Urusan menghafal urusan Allah. Kecerdasan orang berbeda-beda, maka dijamin bukan hanya untuk Nabi, untuk kita semua. Nah, yang menarik adalah mengkaitkan ayat soal bagaimana Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril dengan kepentingan Al-Quran untuk menjadi instrumen alat bantu kita. Satu, dawam stabil ingat pada Allah. Yang kedua adalah ingat pada padang mahsyar. Maka nikmati Al-Quran bukan karena ini menghafal, nikmati Al-Quran karena ingin ingat Allah. Itu maksudnya ya, mengkaitkannya. Nabi sampai ditegur saking pengen hafalnya, maka setiap kali diajar Al-Quran yang paling baru oleh malaikat Jibril itu diajar, dicegat baik. Kata malaikat Jibril, aja motong kita. Wakul, dan ucapkanlah, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, zidni tambahlah ilman. Ilmu aja Allah yang menambah kok, apalagi hafalan. Jadi bertambahnya ilmu Bu Dr. Hunainah tidak disebabkan secara mutlak karena tambahan kuliah. Tidak mutlak, ada pada sebab akibat. Walaqad a'idna ila adama min qabl. Bengen. Nah, sekarang bengen. Tadi Nabi Muhammad. Nabi Musa jarak dengan Nabi Muhammad berapa ratus tahun? Nah, itu Nabi Musa. Lamun zaman Nabi Adam, ada beberapa pertanyaan nih begini. Emang lamun ngakawang Quran tidak ada celah apa istilahnya? Orang itu bisa digoda setan kalau lagi nggak ingat Allah. Itu kaidahnya. Kapan kita lengah atau tidak ingat Allah? Satu, tadi suara mesin. Mungkinkah karena hafal Quran tidak bisa ditembus setan? Ayo. Menghidupkan Al-Quran itu bukan dengan menghafal, tapi menjadikan Al-Quran alat ingat Allah. Ini intinya nih. Ya, intinya ini. Kata Allah, ayo kita lihat min qabl, sebelum zaman Nabi Muhammad. Zaman siapa? Zaman Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam bisa diprovokasi oleh iblis? Nabi Adam kira-kira udah banyak urusan belum? Belum kerja, belum terikat pekerjaan. Hebatnya Nabi Adam lagi di full service oleh Allah di surga. Pada waktu diprovokasi iblis. Mungkin gak ada orang lagi di servis majikannya tapi sehingga alam-alam buang liar. Mungkin gak? Ternyata mungkin
Iblis juga lagi diservis Allah di surga, sing di alam-alam iblis Adam lagi diservis surga, ternyata menurut kepada iblis. Itu iblis. Nabi Muhammad bisa, kita bisa. Cover kita adalah Al-Quran. Al-Quranlah yang dapat membantu kita tetap terhubung dengan Allah dan tidak bisa diterobos setan. Nah, yang jadi masalah Quran sebagai apa nih? Sebagai hudan, bukan hafalan. Nah, mari kita kembali ke fase bengen ceder Nabi Muhammad. Ada tragedi, ada Nabi full service dari Allah tetap ngejung ke ngelawan iblis. Yaitu indikannya. Bukan yang sebelumnya Nabi Muhammad mana? Walaqad ahidna, dan pernah kami janjikan ila Adam, kepada Adam. Allah bikin perjanjian dengan Adam. Min qablu, sebelum zaman Nabi Muhammad, jauh ribuan tahun. Fanasia urkalinan. Dibikin lupa. Lupa bisa enggak karena sejam waktu berlalu? Bisa nggak perlu 40 hari Bani Israil baru lupa pada Musa? Ternyata ada yang tidak perlu 40 hari, ada yang tidak perlu jam. Luar biasanya Adam, ini Adam ya, bukan Nabi Adam ya, belum jadi Nabi, lagi menikmati surga. Maka dibuat perjanjian, Adam, kamu tinggal bersama istrimu di surga, wes katuran, nikmati makan. Hebatnya di surga tidak ada dua keadaan. Satu, tidak ada lapar, dua, tidak ada haus. Sehingga makan di surga bukan karena lapar, minum di surga bukan karena haus. Ini makan karena senang, dan ini minum karena senang. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak makan karena lapar. Orang-orang kaya bukan makan karena lapar, karena gaya hidup, ya kan? Cok dalam gini restoran icilikannya, yang namanya es krim emas, berapa juta harganya kan? Kan ada es krim emas kan? Kalau di sendok berapa sendok sih? Berarti bicara waran enggak? Tidak. Nah itu di surga kayak konon. Kata Allah, dan kayak konon kok. Berarti langsir macam-macam saya turunkan kamu di dunia. Memang tugasnya di dunia, tapi waktu tinggal di surga ini dipercepat habis. Sepanjang kamu belum turunkan di dunia, kamu nikmati ini. Kamu makan bukan karena lapar, kamu minum bukan karena haus. Titip ya, janji ya, please janji. Jangan coba-coba mendekati pohon itu, apalagi memakan. Jangan coba-coba deketi pohon itu, apalagi memakan. Ada seorang ahli Al-Quran berkebangsaan Amerika, namanya Norman Aliha. Bayangkan surga, manar di surga, jumlah pohonnya berapa miliar. Surga digambarkan dengan jannah, kebun. Anggaplah jumlah pohonnya 1 juta pohon. Semakin banyak pohonnya, semakin demen tinggal di rumah. Maka kita sampai pakai pohon apa, imitasi kan? Saking pengen punya pohon. Hanya 1 pohon yang ditulisi oleh Allah, dilarang mendekat ini pohon. Tapi ketahuilah oleh bapak-bapak, ibu-ibu, mencari 1 pohon dari 1 juta pohon butuh waktu. Iku bisa ketemu. Dasar si iblis ketemuan lah itu. Ya Allah, jangan anggap diri kita nggak mungkin melakukan dosa. Itu maksudnya ya. Kan sering, maaf ini, maaf Bapak jangan berbohong. Ya Allah, ting batin ngebohong kayak sahabat kita nih. Jangan begitu. Sering nggak begitu tuh? Ting batin ngebohong.
Kayu orang kenal satu kita nih, salah orang pernah telat. Nggak begitu, ini Nabi Adam loh, menghadapi 1 juta pohon cuma 1 pohon. Waduh, mencarinya Allah alam buat itu. Nyatanya terjadi. Jadi jangan menganggap kita mustahil terpleset. Jangan anggap. Maka kata Allah pernah punya janji. Please Adam ya, oke. Janji. Sayang, fanasia. Fa beda dengan summa apa? Fa tidak butuh waktu, summa butuh waktu. Nggak butuh waktu lama, kepleset. Bani Israel butuh berapa malam? Berkhianat pada Musa 40 malam. Nabi Adam tidak butuh waktu lama. Nah, saya lupa janji dia pada Allah. Jadi ceritanya begini nih. Setelah diterangkan profil surga, waduh, keberak-berak Adam dan Rabi ini. Untungnya dong ya. Apa tinggal pengen teke. Datang iblis dan gimana enak di surga? Waduh, enak berketurunan. Tapi jangan hati-hati loh. Nggak lama di sini. Sing bener. Yang boleh tinggal lama dan selamanya di sini itu cuma malaikat. Kok bisa? Iya, kamu mau bukan malaikat. Mulai itu diambang ketakutan. Maka ahli-ahli surga dikunci dengan khalidina fiha. Ketakutan yang alami. Iblis paling tahu itu kelemahan Adam itu. Takutnya berhenti dari kenikmatan, kebahagiaan. Tapi jangan khawatir, saya tahu resepnya. Gimana tuh? Resep malaikat itu dapat izin tinggal selamanya, permanen residen namanya. Itu karena mengkonsumsi buah huldi secara rutin. Wih, yang benar-benar saya yang tahu kebiasaan malaikat. Secara rutin mengkonsumsi buah huldi. Hari konon kita pengen kok, saya bantu. Terjadilah itu. Jangan terlalu besar keinginan pada sesuatu yang menyebabkan kita melanggar. Nanti iblis datang. Saking pengen wayuh ning dukun, dipermudah ke dukun. Nah itu contohnya ya. Maka walam najid lahu azman. Saya nggak tega ini baca walam najid lahu azman. Kenapa Adam terpleset, terprovokasi iblis? Satu apa tadi? Lupa kaitan dengan hafal atau tidak ingat? Kaitannya dengan hafal apa tidak paham? Ayo, paham, tidak paham. Jadi kita bereskan dulu. Hafal bukan penjamin ingatan. Masa ada nih, silahnya kita urus janjikun, saya nggak hafal. Jadi paham. Faham adalah penjamin ingatan. Mana lebih mudah diingat? Paham dulu apa nggak paham? Maka menghafal lagu Indonesia lebih mudah daripada menghafal lagu yang bukan bahasa Indonesia. Karena kita paham artinya. Nah, dugaan saya Nabi Adam belum paham semuanya. Kok bisa? Dia kan belum tahu dunia kayak apa. Dia baru tahu arti surga.
Jadi cara kita memahami bisa dengan pakai komparasi, membandingkan. Kata Allah, enak di sini mah, kamu makan tidak lapar, kamu minum tidak haus. Emang lapar itu kayak apa? Kan Nabi Adam belum mengalami. Ngelaku kayak aku belum mengalami. Kita mengelapa ya, ngelebe belum mengalami kayak surga kan? Orang-orang kaya udah mengalami. Maka faktor Nabi Adam kepleset adalah lupa. Ini lirik lagu kuburan ini. Yang kedua, nah ini yang saya nggak tega. Walam yajid ya, ain ajid ya. Ini saya nggak tega tapi saya minta maaf. Walam najid, kata Allah, kami periksa Nabi Adam, lemah etosnya, tidak ada kesungguhan. Tiga orang ngomong korang. Tapi saya tega, kenapa? Belum jadi nabi kok. Kan belum jadi nabi. Jadi yang membuat kita lupa Allah kurang etos, kurang kesungguhan, kurang kemauan, azman, ajam. Kalau ajam itu hanya niat, apa? Kemauan keras, mau berkorban, mau perih, mau capek, itu azam. Ada yang bisa menerjemahkan ke etos azam. Jadi Allah, orang tua kita pertama ini akhirnya terprovokasi iblis karena dua persoalan, dan kita akan begitu. Satu, kurang paham sehingga gampang lupa. Yang kedua, kurang kemauan keras. Kenapa? Belum tahu perihnya dunia Adam itu. Niki. Walam najid lahu azman. Jadi kita nggak boleh mendiskreditkan Nabi Adam, tapi faktanya begini dicerita, kayaknya untuk pelajaran bagi kita ya. Wa'id. Nah sekarang kita masukkan ke simulasi dengan dua kelemahan Nabi Adam terjadi. Wa'id, dan ingatlah kunna pada waktu kami berbicara lil malaikat, kepada para malaikat, usjudu, sujud kalian ila Adam, mana? Li Adam, untuk menghormati Adam, ditetapkan sebagai khalifah di mana? Di bumi. Jadi Nabi Adam itu memang sejak awal diumumkan profilnya, malaikat para penghuni surga, kami umumkan kepada kalian satu prototip makhluk yang nanti tugasnya di dunia. Berarti Nabi Adam dikeluarkan dari surga bukan hukuman, bahwa tidak lama di surga itu hukuman ya. Mungkin kudu 40 di negara lupa, akhirnya dipercepat izin tinggal di surga. Fasajadu illa iblis, tapi iblis menolak. Iblis tetap membangkang. Fakulna, maka kami berbicara, ya Adam, hei Adam, inna hada aduwwun laka. Inna hada iki siapa itu? Ini kan ada malaikat, ada iblis. Iki iblis aduwun, musuh kamu. Bukan karena kamu nabi, bukan. Karena kamu manusia. Oleh karena itu, walizaujika, istrimu kendati pun punya nabi, berhadapan dengan masalah yang sama, yaitu masalah permusuhan abadi dengan iblis. Fala yukhrijannakuma, oleh karena itu jangan pernah ting-ting kubating kamu akhirnya tidak panjang waktu di surga hanya karena
kamu kalah dengan iblis. Minal jannati, dikeluarkan dari surga. Fatashqa, apa fatashqa? Maka yang menyebabkan kamu terhina. Fakulna ya Adam, hati-hati ke makhluk sidike iblis pasti akan ngawawirang wong kono. Ngawawirang itu fatashqa. Ay ngawawirang apa ngawawirang? Mempermalukan. Fatashqa, kamu ngawawirang nantinya. Innalaka alla tajua, padahal kamu enak di surga. Alla tajua, dijamin tidak lapar. Wala ta'ra, dan tidak ditelanjangi, dapat pakaian. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha, dan tidak waktu duha itu paling panas. Mana lebih panas, waktu duha atau waktu duha? Duhur nulis biasa panas, sejak duha udah panas, semakin durus keras biasa. Hari waktu duha tas artis ketemu panas, ngejelek teh. Wih, kemungkinan wong lagi berobat. Maka fala tadha, tidak kepanasan. Fawaswasa mengkusir dibisiki, gara-gara kepanasan, gara-gara ngelek, gara-gara ngelak. Ya, gara-gara kepanasan, gara-gara ngelek, gara-gara ngelak. Fawaswasa ilai syaiton, anak buah iblis namanya setan, itu akan membisiki, mewaswas kepada kamu. Qala, maka Allah berkata, ya Adam, wahai Adam, al adulluka ala syajaratil khuldi. Bukan Allah ke, setan itu akan ngebisiki kamu. Al adulluka, mau enggak saya beritahu di mana itu pohon yang membuat malaikat itu dapat residen permanen, izin tinggal selawase di surga. 1 juta, bayangkan andai kata 1 juta pohon, gak gratis 1 pohon. Anu uang gelemur tak juga kan, waktu berani bahaya. Lo jual beli si setan ngini. Salam saking iblis. Pripun kan CP kakang pengen uning pohon. Ayo di kebenaran, kebenaran. Karena ini anak baik. Pinten bayar boten gratis. Oh iya gratis bisa nih. Ganteng-ganteng. Punggung di kata sing boten antu pertolongan kakang istimewa jadi tambah maning. Lamun dudu hasil kakang niku dulu resipel boten. Oh tambah maning berak. Macam-macam ya. Kalau menjarah nulungi uang kecuali ini kakang tambah maning istimewa. Bisa semua disebut fawas puas. Kan mulai gancang, ini waktunya gak lebar. Oh mulai semakin istimewa ini. Orang lain gak dikasih tahu, banyak yang gagal. Kakak mau diusir, wah tama mabuk kepayang kita. Semua disebut fawas wasa. Maka mau mendekati pohon disebut al-khul. Maka khalidina, pohon keabadian. Wa mulki la yabla, juga kekuasaan yang tidak akan membuat dapat kepayahan cobaan. Tanpa merasa dosa, tanpa merasa salah. Kenapa itu? Nasi kalingan. Bahwa pernah diancam Allah, fa'akala, 2 manusia itu dengan santainya makan pohon terlarang. Fabadat, maka hanya hitungan detik, lauma sawatuma, copot itu semua pakaian resmi penduduk surga, telanjang, tidak keterampilan mani. Fabadat, tidak butuh waktu detik, begitu bodorong dileken dan kan trot ngunyah, iku paling Allahu Akbar ya. Fatofiko yahsifani alaihima, watofiko, maka saling mulai berebut. Tofiko itu apa ya?
Gemerungsung itu apa disebutnya? Ngambil sesuatu tapi nggak tenang. Apa disebutnya? Yang besar-besar. Pokoknya seketemu nih barang kena nutup ya. Pernah nggak handuknya copot? Mau nggak ada orang lanang santai baik. Oh itu kan ketemu ternyata panci. Gara nutupnya panci pada sepisan. Nah itu disebut tofiko. Ya, tofiko. Ini pernah kayak ini. Kan Rabi mengarsur nganggap nih kumang gua anduk barang copot. Oh itu karena tingginya akhlak seketemu nih ku panggil kayaknya gak nutup bisa. Oh saya sering lihat istri saya gitu. Nah itu namanya tofiko, ketemunya gegodong. Ya sifan ya lima mewarokil jannati, maka menutup aurat kedua orang itu ketemunya warok, dedaunan yang ada di surga dari pohon-pohon. Waso adama robbahu, maka dengan demikian hakim memutuskan, terbukti haso Nabi Adam dan istrinya terbukti bersalah maksiat, melanggar ketentuan, bahwa yang menyebabkan melampaui batas. Batasnya apa? Dilarang makan buah itu malah dilanggar, divonis bersalah. Divonis bersalah. Tahu ya kamu resikonya Dam ya? Iya saya ngaku tahu. Tapi sekarang begini, dah. Sebetulnya kamu nggak tahu ya. Kami sudah nyiapkan SK ini. Apa SK-nya? Kamu terpilih bertugas di dunia dengan jabatan Nabi. Maka tobat dulu, tobat. Karena kamu akan mulai bertugas. Semastabahu rabbuhu, terpilih sebagai Nabi. Ijtaba, terpilih sebagai Nabi. Kok bisa? Kan berdosa, kan belum jadi Nabi tadi Pak. Karena Nabi itu maksum. Maka karena terpilih jadi Nabi, fataba alaihi, baik Adam maupun istrinya bertobat. Dan nah ini fataba ini ya, itu fataba ya. Nah itu bagus Ibu Iman. Mau diterjemahkan apa nih? Maka Allah yakbalu taubat. Berarti begitu nasihat makan perlu waktu lama nggak ingatnya? Tidak. Nasihat nggak lama. Asli. Terlalu lama kita ini kenapa melanggar? Maka bertobat. Menyesal. Tobat Nabi Adam menyebabkan Nabi Adam terpilih sebagai Nabi. Maka dipanggil Nabi Adam, dan nanti kamu tugas ya ke dunia turun satu paket dengan iblis. Iblis lawan kamu. Tapi saya berdosa ya Allah, izinkan ini, jangan khawatir. Fataba, tobatmu diterima. Itu menarik ya. Fataba, maka tobatnya diterima oleh Allah, dan sekaligus sejak saat itu argo tugas kenabian dimulai.